Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan istri Rengganis Kusuma Dewi dengan NIM 220602118, kelas B4 Crossing 2022. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Medita Ayu Wulandari MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keterampilan Sosial Sekolah Dasar yang telah memberi kesempatan kepada saya pada hari ini untuk memaparkan hasil laporan analisis SWOT keterampilan sosial yang saya lakukan di SD Biang Lala, khususnya di kelas 1. Dari hasil pengamatan yang saya amati di sekolah Biang Lala, khususnya di kelas 1 ini, ada kekuatan dari aspek keterampilan sosialnya. Di kelas 1 ini, siswa-siswanya memiliki kekuatan di kecerdasan linguistiknya atau verbalnya. Mereka sangat senang sekali untuk berkomunikasi. Dan keterampilan komunikasinya pun cukup baik. Untuk anak-anak yang rata-rata masih menginjak usia 6 menuju ke 7 tahun, mereka memiliki komunikasi yang sangat baik. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka selalu menyapa kepada setiap guru yang lewat ataupun kepada orang dewasa lainnya, bahkan kakak kelas yang sedang lewat pun mereka selalu sapa. Terlepas dari itu, guru yang ada di kelas pun ternyata selalu memberikan pembiasaan di setiap paginya untuk mengajak siswa-siswinya melaksanakan pembiasaan 3S, yaitu senyum, salam, sapa, kepada seluruh warga yang ada di sekolah Biang Lala. Selain memiliki keterampilan komunikasi yang cukup baik, kelas 1 ini sudah memiliki keterampilan untuk mengerti dan merasakan emosi orang lain. Hal ini terlihat ketika ada temannya yang sedang murung, mereka langsung menghampiri dan bertanya, "Kenapa sendirian?" Misalnya, lalu mengajaknya untuk bermain. Bukan hanya itu saja, ketika break time atau snack time, ketika ada temannya yang makanannya terjatuh, mereka pun langsung membantu merapihkan serta menawarkan bekal makanannya untuk dimakan bersama. Selain itu juga ada keterampilan dalam antri. Untuk antri ini sudah cukup baik karena memang setelah saya bertanya kepada gurunya bahwa ternyata salah satu visi dari sekolah Biang Lala itu sendiri adalah antri. Jadi mengajarkan anak-anak untuk antri. Hal ini terlihat ketika anak-anak mau mengambil lembar tantangan kepada gurunya, mereka langsung berbaris. Begitu juga ketika hendak bermain di wahana yang ada di playground, mereka pun langsung antri untuk menunggu giliran bermain. Adapun kelemahan dari anak-anak kelas 1 ini, meskipun mereka sudah terampil dalam komunikasinya dan interaksinya pun sudah cukup baik, namun tetap mereka masih harus dimotivasi dalam aspek keterampilan kenal diri atau positivity-nya, serta percaya dirinya. Hal ini terlihat saat mereka sedang mengerjakan lembar tantangan, mereka selalu memastikan kembali kepada gurunya bahwa apa yang sedang mereka kerjakan itu benar. Dan itu berlangsung sangat intens. Jadi setiap mereka mengerjakan satu soal, mereka akan bertanya kembali, apakah jawabannya sudah benar? Lalu mereka akan kembali lagi ke bangkunya. Ketika mereka mengerjakan kembali, dan mereka pun akan kembali lagi menanyakan, apakah ini sudah benar? Seperti itu. Bukan hanya di pembelajaran satu saja, namun di pembelajaran lain pun seperti itu. Contohnya di art, mereka selalu bilang, "Ibu, kayaknya gambaran aku jelek ya," gitu, seperti itu. Terus, "Ibu, aku nggak mau nyanyi, takut diketawain soalnya suara aku jelek." Terus ada yang sampai ketakutan untuk menghampiri temannya karena merasa penampilannya tidak secantik temannya gitu. Jadi dia punya kekhawatiran takut tidak diterima oleh temannya. Jadi mereka selalu berpikiran apapun yang mereka lakukan, apapun kegiatan mereka kerjakan, mereka merasa hasilnya tidak selalu bagus. Kemudian anak-anak kelas 1 ini sebagian besar usianya masih di 6 tahun menuju tahun. Di sini muncul sifat egosentrisnya karena memang di usia 6 sampai 7 ini
sifat-sifat egois, merasa keakuannya itu muncul di usia ini. Nah, ini terlihat ketika di dalam kelas, anak-anak ini saling berebut untuk mendapatkan perhatian dari gurunya, ya. Jadi terlihat adanya persaingan untuk mendapatkan perhatian gurunya. Contohnya misalnya ketika ibu gurunya meminta ada perwakilan muridnya atau siswanya untuk membantu beliau menghapus papan tulis, maka anak-anak langsung rebutan untuk bisa menghapus papan tulisnya. Contoh lainnya misalnya ketika guru-guru mengajak untuk berkumpul di satu area gitu ya, untuk berkumpul, maka mereka langsung cepat-cepat atau terburu-buru untuk duduk dekat dengan gurunya. Nah, selain itu di kelas 1 ini juga masih kurang dalam hal bekerja sama. Meskipun mereka memiliki komunikasi yang baik, kemudian punya rasa empati, ternyata dalam hal kerjasama mereka masih harus dimotivasi. Hal ini terlihat ketika penugasan kelompok, masih ada beberapa anak yang enggan untuk bergabung dengan kelompoknya karena tidak sesuai dengan teman-teman yang mereka inginkan. Atau ada juga karena dia merasa sudah bisa, maka ia mengerjakan lembar tantangannya dengan sendirian tanpa melibatkan teman-temannya hingga selesai gitu. Jadi teman-temannya tahu beres seperti itu. Dan ada pula ketika sedang berkompetisi, kebetulan misalnya kelompok dia itu tidak menang gitu, maka dia langsung menyalahkan anggota tim yang ada di kelompoknya. Nah, melihat dari kemampuan komunikasinya yang baik, kemudian sudah muncul rasa empatinya, di kelas 1 ini ada peluang yang dapat dikembangkan oleh guru itu sendiri, yaitu sebagai upaya untuk melatih dan meningkatkan keterampilan sosialnya. Dalam hal ini, khususnya untuk percaya dirinya, kemudian untuk positivity-nya, serta taking turn-nya gitu. Salah satunya adalah dengan cara merancang kegiatan pembelajaran atau tantangan yang sifatnya bekerja sama atau dalam kelompok. Hal ini dilakukan agar masing-masing anak dapat memotivasi satu sama lain. Di sini juga guru akan mengajak dan mengajarkan anak-anak untuk bersifat kooperatif dalam menyelesaikan suatu tugas. Dan diharapkan dengan adanya metode berkelompok ini dapat terjalin pertemanan yang baik sehingga sedikit-sedikit dapat memunculkan sisi percaya diri ketika ia diberi kesempatan untuk berperan aktif atau berperan serta dalam menyelesaikan tantangan bersama teman-temannya. Kemudian selain itu, maka kegiatan yang dirancang oleh guru pun harus yang menarik dan beragam. Karena kalau kegiatannya menarik dan anak suka, biasanya anak akan bersemangat serta dia ikut larut dalam kegiatan tersebut dan melaksanakannya itu tanpa rasa takut gitu ataupun malu. Jadi anak akan uh, otomatis masuk ke dalam tantangan itu karena dia tertarik dan suka. Di sini pun anak akan belajar untuk menunggu giliran, misalnya saat mau presentasi, ia harus tunggu giliran sesuai dengan urutannya. Juga menghindari anak-anak yang pilih-pilih teman, karena saat pembagian kelompoknya dilakukan secara heterogen, ya. Jadi tidak akan selalu bersama orang yang sama. Nah, perubahan anak dari sifat egosentris ke sifat sosial ini sangat dipengaruhi oleh kesempatan bergaul yang diberikan oleh guru. Nah, di kegiatan berkelompok ini peluangnya akan terbuka lebih lebar. Kemudian guru membantu anak untuk menggali apa yang jadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya dan harapannya, serta selalu mengapresiasi apapun hasil perkembangan atau usaha yang ia selalu perlihatkan di setiap harinya. Hal ini dilakukan guna memunculkan rasa percaya dirinya dan secara perlahan akan memunculkan sikap optimis dan positivity-nya. Adapun ancaman yang akan terjadi jika guru membiarkan kondisi ini berlangsung, ya, maka kemungkinan besar anak-anaknya akan merasa selalu dirinya tidak mampu. Kemudian anak-anaknya pun akan mudah mengeluh, tidak percaya diri, dan yang dikhawatirkan menjadi orang yang penakut. Maka ketika hal itu terjadi, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental anak itu sendiri.
Nah, berikut adalah rancangan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan untuk memunculkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk anak-anak di kelas 1 SD Biang Lala ini. Kebetulan pada saat itu saya mengajarkan matematika, saya menggunakan model pembelajaran PJBL dengan metode permainan, diskusi, tanya jawab, dan proyek tentunya. Di sana saya mengangkat kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulus sikap sosial anak-anak yang harus ditingkatkan, seperti membuat kelompok. Kemudian di sana juga anak-anak akan bermain, yaitu menjadi seorang detektif. Jadi nanti anak tersebut bersama kelompoknya akan menjalankan misi rahasia, misi yang harus diselesaikan oleh seorang detektif. Gitu. Nanti saya di sini akan memberikan kantong challenge, di mana isi kantong tersebut ada senjata-senjata yang nanti akan mereka pergunakan untuk melaksanakan tantangannya bersama kelompoknya tentunya. Nah, setelah itu, di sini saya mengangkat pembelajarannya tentang bangun datar. Jadi, misi dari detektif ini adalah untuk mencari benda-benda yang ada di kelas ataupun di luar kelasnya yang menyerupai bentuk seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga menggunakan alat atau senjata detektifnya. Di sana nanti anak-anak bersama kelompoknya akan saling membantu untuk menemukan benda-benda sesuai dengan alat atau senjata yang mereka pegang, seperti itu. Karena masing-masing anak nanti memegang senjatanya dengan bentuknya berbeda-beda, nah di situ nanti akan diberi kesempatan nih anak-anak untuk berbagi senjatanya secara bergantian dalam mencari benda-benda yang lainnya. Ini rancangan kegiatan pembelajarannya. Di situ terlihat ada media yang digunakannya, yaitu senjata untuk menjadi detektifnya. Dan selain menjadi detektif, nanti anak-anak juga akan diajak untuk membuat suatu proyek, yaitu membuat karya dari bentuk-bentuk bangun datar yang sudah dipelajari oleh anak-anak secara berkelompok. Jadi nanti di situ juga di dalam kantong challenge box-nya, selain mereka mendapatkan senjata detektifnya, mereka juga mendapatkan pola untuk mencetak bangun-bangun datar yang nanti mereka akan susun jadi suatu karya. Di situ nanti anak-anak juga akan diberi kesempatan untuk saling berbagi tugas, mana yang mencetak, mana yang menggunting, mana juga yang menempel, dan siapa yang bagian merancangnya. Seperti itu. Nah, nanti di terakhir pembelajaran, setelah karyanya selesai, mereka akan mempresentasikan, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil karyanya, di mana nanti masing-masing anak akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan karyanya. Jadi di situ juga anak-anak dilatih untuk saling memberi tugas atau bagian nih, kamu nanti yang menerangkan tentang ini, aku nanti yang menerangkan tentang ini. Jadi semua anak akan mendapatkan kesempatan yang sama di pembelajaran yang saya laksanakan pada saat itu. Nah, ini adalah lembar kerja yang anak-anak kerjakan secara berkelompok. Kemudian ini ada lembar evaluasinya juga dan lembar refleksinya. Nah, berikut adalah rubrik penilaian produknya. Ada juga rubrik penilaian sikap sosialnya, karena di sini saya mengamati aspek sosialnya di percaya diri, kerjasama, dan taking turn. Nah, ini dia video pembelajaran yang saya lakukan saat itu. Nah, di sini anak-anak bermain detektif geometrinya. Setelah mereka menemukan benda-benda yang mereka temukan, mereka langsung ada yang bagian menggambarnya. Nah, ini tantangan terakhir yaitu mengerjakan
proyek. Nah, ini terakhir melakukan presentasi. Bagaimana hasilnya setelah melakukan pembelajaran di kelas? Nah, ketika sudah melakukan pembelajaran dengan model PJBL ini, keterampilan sosial anak-anak kelas 1 di SD Biang Lala ini khususnya dalam bekerja sama mengalami peningkatan. Selain itu juga dari aspek percaya dirinya, positivity, dan taking turn-nya juga mulai muncul di sini. Ketika pembelajaran tersebut dikemas dengan kegiatan yang menarik, poin pertama yang tampak adalah anak-anak sangat antusias, terutama saat menjadi detektif. Di sana mereka saling bekerja sama bersama teman-teman satu kelompoknya untuk memecahkan misi menemukan benda-benda sesuai bentuk alat detektifnya. Karena masing-masing berbeda bentuk, maka mereka mau berbagi dan bergantian memakai alat tersebut. Kemudian saat mengerjakan atau membuat proyeknya, mereka mulai belajar bagaimana caranya berbagi tugas gitu. Siapa yang merancang, siapa mencetak, menggunting, dan juga menempelkan. Saat pembelajaran berlangsung, tidak ada siswa yang diam bahkan menyendiri gitu. Tapi di sini semuanya terlibat. Pada saat presentasi pun masing-masing kelompok mempunyai intensitas yang sama dalam menjelaskan hasil karyanya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk memunculkan aspek keterampilan sosial lainnya. Terima kasih. Demikian pemaparan dari laporan hasil analisis SWOT keterampilan sosial di kelas 1 SD Biang Lala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.